Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya bina nabda haza dirosah fi hazil yaum bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan ismahuli an uqaddimalakum nafsi ismi esakake sarajabiyah ana tholibatun kismu ta'lim al-lughah al-arabiyah al-jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda. Pada hari ini kita akan membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum masuk materi, ada baiknya kita mengetahui apa sih jumlah itu. Jumlah adalah kalimat yang tersusun dari dua kata atau lebih. Jumlah terbagi menjadi dua, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Yang pertama yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Pola kalimat jumlah ismiyah yaitu isim ditambah isim. Isim yang pertama disebut dengan mubtada dan isim yang kedua disebut dengan khobar. Mubtada adalah isim atau kata benda yang berada di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim yang melengkapi mubtada menjadi sebuah kalimat. Khobar digunakan sebagai keterangan dari mubtada. Contohnya, al-kitabu jadidun. Al-kitabu di sini sebagai mubtada dan jadidun sebagai khobar. Selanjutnya yaitu kaidah penyusunan jumlah ismiyah. Yang pertama, mubtada dan khobar harus dalam keadaan rofa. Contohnya, isim mufrad rofanya dengan dhammah, isim musanna rofanya dengan alif, jamak muzakkar salim rofanya dengan waw, dan jamak muannas salim rofanya dengan dhammah. Yang kedua yaitu mubtada harus dalam bentuk ma'rifah. Isim yang termasuk dalam ma'rifah di sini ada 4. Yang pertama isim alam yaitu isim nama, baik itu nama tempat, nama orang, nama benda, dan lain-lain. Yang kedua isim isyarah yaitu kata tunjuk. Yang ketiga isim domir yaitu kata ganti orang, dan yang keempat isim yang ditambahi alif lam. Yang ketiga yaitu mubtada dan khobar harus sama jenis. Contoh, mubtadanya misalnya muannas, maka khobarnya juga harus muannas, dan sebaliknya. Jika mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Yang keempat, mubtada dan khobar harus sama bilangannya. Dalam bahasa Arab terdapat 3 kategori dalam menentukan bilangan. Yang pertama yaitu mufrad, yang dimana kata bendanya hanya ada 1. Yang kedua musanna, kata bendanya ada 2. Dan yang terakhir jamak, yaitu kata bendanya lebih dari 2 atau banyak. Selanjutnya yaitu jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Selanjutnya yaitu kaidah penyusunan jumlah fi'liyah. Yang pertama, fi'ilnya tetap mufrad meskipun isim atau fa'ilnya itu jamak. Maksudnya, apabila fa'il atau pelakunya ini banyak, lebih dari 1, maka fi'ilnya itu tetap mufrad. Yang kedua, fi'il dan fa'ilnya harus sama jenis. Maksudnya, apabila fa'il atau pelakunya ini muannas, maka fi'ilnya ini juga harus muannas, dan sebaliknya, apabila fa'il atau pelakunya ini muzakkar, maka fi'ilnya juga muzakkar. Fi'il terbagi menjadi 2 yaitu fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang pertama fi'il lazim. Fi'il lazim yaitu fi'il yang tidak membutuhkan objek. Rumusnya yaitu fi'il ditambah fa'il. Dapat dilihat contohnya yaitu jalasa zaidun. Jalasa sebagai fi'il dan zaidun sebagai fa'il. Selanjutnya yaitu fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang membutuhkan objek. Rumusnya fi'il ditambah fa'il ditambah maf'ul bih. Contohnya yaqra'u zaidun al-Qur'an. Yaqra'u sebagai fi'il, zaidun sebagai fa'il, dan al-Qur'an sebagai maf'ul bih.